Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan di pekan ke-25 antara Barito Putra kontra Persib Bandung. Yang pertandingan ini digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. Nah, kita akan sama-sama cari tahu dan kulik-kulik ada kejadian apa sih di balik laga kali ini. Karena biasanya ya di pertandingan-pertandingan lain di liga di sebelum-sebelumnya ya, dua tim ini kalau bertemu pasti ada intrik-intrik yang terjadi. Nah, kira-kira di edisi ataupun di pertemuan kali ini ada intrik apa saja sih yang menyelimuti kedua tim yang berbeda pulau ini? Kita akan simak sama-sama, tapi seperti biasa kita cari tahu semua apa yang terjadi di laga ini. Saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Barito Putra kontra Persib Bandung. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Barito Putra kontra Persib Bandung. Stadion Sultan Agung. Ini pertama kalinya dua tim ini bertemu di stadion ini sepanjang sejarah lo ya. Persib dan Barito memang beberapa kali pernah main di stadion ini, tapi belum pernah bertemu satu kali pun selama ini ya di stadion ini, dan ini pertemuan pertama kedua tim ini di stadion ini. Nick Kuipers, ini adalah laga ke-100 Nick Kuipers bersama Persib dan menjadi pemain asing terlama di Persib sepanjang masa. Gol David da Silva. Gol David da Silva di menit ke-10 adalah gol ke-15-nya musim ini dan memecahkan kebuntuan dirinya sendiri di 4 laga. Sebab DDS di 4 laga sebelumnya nggak bisa mencetak gol. Kontroversi wasit. Pertama adalah tarikan Murilo Mendes di menit ke-33. Ini kalau di law of the game FIFA udah dapat kartu kuning nih, tapi wasit di laga ini nggak memberikan kartu kuning. Ngerti dong sekarang begitu buruknya ilmu wasit kita. Sementara ketika pemain Persib melakukan pelanggaran sekali aja langsung kena kartu kuning. Makanya nggak heran kalau Nick Kuipers ngamuk-ngamuk tuh di akhir laga babak pertama. Sebab ya aneh aja, jangankan Nick Kuipers, kita pun aneh kok ngelihatnya. Kartu merah Alberto Rodriguez. Nah, udah lihat kan anehnya wasit dan hakim garis kita, ditambah nggak adanya VAR juga. Ini kan kalau kalian lihat sendiri ya, yang melakukan pelanggaran itu kan Nick Kuipers, tapi kenapa justru Alberto yang di kartu merah? Ya udah sih sama aja sih, walaupun nantinya kartu merahnya dapat Nick juga sama aja juga sih. Cuman kan di sini kesalahan wasitnya itu udahnya ngobrol sama hakim garis, tetap salah juga. Terus juga prosesnya loh, ini sebelum terjadi pelanggaran itu, ini kan berbau offside loh. Harusnya kan dicek dulu ini offside apa enggak gitu, ditanyain. Bukan masalah pelanggarannya, tapi prosesnya dulu, ini offside apa enggak. Inilah pentingnya VAR. Gol Yuswanto Aditya. Gol Yuswanto di menit 88 adalah gol perdananya di musim ini. Hasil imbang. Ya, bagi Persib menjadi tim terbanyak dengan raihan hasil imbang di musim ini dengan 12 kali raih hasil imbang. Sementara bagi Barito ini adalah hasil imbang ke-10-nya musim ini. Pemain paling berbahaya, kami lihat nggak ada ya pemain paling berbahaya di laga ini, sebab jalannya laga ini tuh monoton sih.
Kesimpulannya, yang pertama adalah faktor lapangan. Ya jelas, faktor lapangan inilah faktor utama di laga ini. Kenapa dua tim ini sulit sekali mengembangkan permainan. Rumput yang keras dan tak rata membuat aliran bola seolah tersendat dan sulit bola itu dikontrol oleh para pemain. Bagi Barito Putra, kekurangan Barito di laga ini adalah kurang kreativitas sehingga bola itu sulit menembus pertahanan Persib, apalagi di babak pertama ya. Sebab ini terlihat banget ya, sejak Persib kehilangan satu pemain barulah Barito bisa mengurung pertahanan Persib. Nah, secara permainan sebetulnya Barito ini musim ini lebih bagus dibanding musim lalu, tapi secara visi kami lihat di Barito ini cuma ada Renan Alves aja yang punya visi permainan yang bagus. Bahkan jika kalau kami bilang ya, kalau tanpa Renan di Barito Putra di laga ini, entah mungkin Barito sudah kalah di laga ini. Sementara di kubu Persib Bandung, kami yang pertama akan menyoroti Rey Mendoza. 4 kali ditampilkan, 4 kali pula tak raih kemenangan loh Persib. Kenapa ya? Boyan Hodak kok nggak mikir ke situ loh. Ada apa sih dengan si Kevin Mendoza ini? Kami nggak bilang Mendoza ini jelek loh ya, tapi Boyan Hodak harus tahu di Indonesia itu masih kental dengan namanya klinik dan juga kepercayaan leluhur. Apa hubungannya Bang dengan sepak bola? Di sepak bola Indonesia itu setiap pemain atau ketika ada satu pemain dimaksudkan atau dimainkan dalam beberapa pertandingan tapi belum menunjukkan atau memberikan hasil yang positif bagi timnya, meskipun dia bermain bagus ya, pasti ada sesuatu nih yang berbenturan dengan klub itu sendiri. Entah apa itu kami pun tak tahu. Tapi di laga ini jelas terlihat dan terbukti Rey Mendoza di laga ini hancur menurut kami. Kenapa hancur? Beberapa kali dia salah posisi, beberapa kali salah mengantisipasi. Ini contohnya di menit ke-47, di menit ke-51, seolah kebingungan loh Mendoza. Mungkin faktor lapangan juga sih yang bikin begitu, tapi secara mentalitas kalau kami lihat di Mendoza ini di laga ini jauh turun banget loh. Bagaimana dengan sisi permainan? Tetap kami bilang Persib belum ada sama sekali perubahan. Meskipun ya Stefano Beltrame ini bermainnya udah lebih bagus dari pekan ke pekan ya. Tapi ada yang hilang di Persib. Apa itu yang hilang? Faktanya ya, ini kita sama-sama ngerasain lah, kerasa banget kehilangan Levi dan Fred Butuan. Di lini tengah, Klok dan Dado itu nggak ada penyambung untuk ke lini depan. Beckham dan Beltrame ini selalu gimana ya, lebih seneng nyerang lah, lebih sering ke sayap gitu. Belum ada yang bisa atau belum ada pemain yang berada di depan Klok dan Dado. Sementara di sisi saya pun sama, ketika salah satu pemain yang ada di lapangan ditarik keluar, maka penggantinya nggak bisa seperti Fred Butuan yang mampu menusuk dan menguasai bola lebih lama. Rian Kurnia kami pikir jauh dari harapan. Hilangnya Alberto Rodriguez pun akan jadi masalah bagi Persib, sebab di laga-laga selanjutnya Persib akan hadapi lawan-lawan yang tangguh. Dengan kenyataan lini belakang yang keropos, ini alarm bahaya bagi Persib. Dan di pekan ke-25 ini saja, kalau Bali United menang lawan PSM, otomatis Persib terjun ke posisi 4. Makanya kami beri judul bagi Persib ya, satu kesalahan fatal berbuah petaka. Ya, satu kesalahan fatal manajemen Persib yang tak mempertahankan Levi Madinda akhirnya berbuah petaka sehingga Persib sulit untuk juara. Bagi manajemen Persib, sadarkah kalian? Man of the match, kami nggak tahu siapa man of the match di laga ini sebab nggak ada yang menonjol di laga ini. Tapi kami ambil aja dari statistik pertandingan ya. Yang paling tinggi ratingnya statistiknya di laga ini adalah Stefano Beltrame di kubu Persib. Tapi nggak tahu juga versi PT LIB. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami temukan di balik laga kali ini. Atau mungkin kalian punya temuan lain nih. Nah, silakan saja ya tulis pendapat kalian ataupun temuan kalian di kolom komentar. Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya
hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah sini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.